Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan rohani kita pagi ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 2 November 2023. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 8. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Saudara-saudara yang kekasih, sesuai dengan subjudul, perikop ini membahas tentang perihal pengabulan doa. Jika diperhatikan dengan seksama, Matius 7 ayat 7 sampai 8 ini sebenarnya paralel dengan Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dan kedua ayat tersebut membahas tentang doa. Bagi orang beriman, berdoa merupakan kebutuhan pokok. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, doa adalah napas orang beriman. Tanpa doa, iman kita mati. Tidak mungkin tumbuh. Karena itu, setiap orang beriman yang ingin imannya bertumbuh, ia wajib berdoa. Dalam hal ini, doa dipahami sebagai usaha menjalin hubungan dengan Allah yang kita imani sebagai Sang Pencipta, sumber segala kehidupan. Melalui doa, kita mengakui dan mengimani Allah sebagai sumber kehidupan. Melalui doa, manusia boleh menyampaikan segala kebutuhannya kepada Allah. Memang, sebelum kita berdoa, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah masih ingin kita datang memberitahukan semua keinginan kita kepadanya di dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih, Matius 7 ayat 8 ini merupakan salah satu teks favorit bagi banyak orang Kristen, terutama bagi mereka yang menganut gerakan iman. Siapa saja yang meminta pasti menerima. Siapa saja yang mencari pasti akan mendapatkan. Siapa saja yang mengetuk pasti akan dibukakan pintu. Artinya, berdasarkan teks ini, sebagian orang mengakui bahwa apa saja yang kita minta, apa saja yang kita cari, dan apa saja yang kita ketuk di dalam doa, pasti akan dikabulkan. Yang penting kita meminta dengan penuh iman. Jika kita memiliki iman, Allah tidak memiliki pilihan. Begitulah kira-kira pemahaman mereka terhadap ayat ini. Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah Tuhan Yesus memaksudkan ayat ini seperti itu? Jika kita mencermati konteks Matius 7 ayat 8, kita akan mengetahui bahwa apa yang diminta, dicari, dan diketuk tidak mencakup segala sesuatu. Di ayat 11 Tuhan Yesus mengatakan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya,
Ketika Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 8, mintalah maka kamu akan menerima, Tuhan tidak mengatakan bahwa kita akan mendapatkan semua yang kita minta. Tuhan tidak dapat dan tidak akan memberi kita sesuatu yang bertentangan dengan karakternya. Tuhan hanya akan memberi kita apa yang baik. Memang terkadang apa yang kita inginkan sebenarnya tidak baik untuk kita. Di ayat 11 kata baik muncul 2 kali. Jikalau yang jahat saja pasti memberi yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa Surgawi, Ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Jika Bapa di surga memandang bahwa sesuatu tidak baik untuk anak-anaknya, Ia pasti tidak akan memberi hal itu kepada mereka. Tidak mungkin seorang bapa yang baik memberikan sesuatu yang merusak anak-anaknya. Ia memang hanya bisa memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Intinya, tidak semua yang kita minta pasti akan dikabulkan. Allah memiliki pertimbangan-pertimbangan lain pada saat merespons doa-doa kita. Ia hanya memberikan apa yang baik bagi kita. Kalau dalam Matius 7 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah, carilah, dan ketuklah. Tuhan Yesus juga ingin menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan doa. Yang pertama, mintalah. Kata mintalah menggambarkan anak kecil yang dalam kehidupan sehari-hari hanya meminta makanan dan minuman dari orang tuanya. Dalam hal ini Tuhan Yesus akan memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Yang kedua, carilah. Umat Kristiani harus mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh agar doanya didengar. Mencari Tuhan dapat dilakukan dengan beribadah, berdoa, dan datang ke hadapannya. Yang ketiga, ketuklah. Kata ketuklah menggambarkan umat Kristiani yang mengetuk hati Bapa dengan pujian dan penyembahan, sehingga Tuhan membukakan pintu anugerah bagi anak-anaknya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami selalu berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang boleh mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.